Para pembelajar, kita berjumpa kembali untuk membahas pokok pembahasan selanjutnya. Pada kali ini kita akan belajar hierarki di dalam Gereja Katolik. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, mari kita membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih Engkau memberikan kepada kami berkat kesehatan. Sekarang berkatilah kami agar kami dapat belajar dengan baik demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pembelajar dimanapun Anda berada, marilah kita berbuat satu kebaikan. Caranya like video ini, subscribe, share, dan berbagi kepada teman-teman. Dan jika kalian nanti mempunyai pertanyaan, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Hierarki di dalam Gereja Katolik. Pokok bahasan ini terkait dengan bagaimana peran pemimpinan di dalam gereja. Indikator ketercapaian yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini, pertama, kalian nanti bisa menjelaskan makna hierarki Gereja Katolik. Yang kedua, bisa menjelaskan hubungan hierarki di dalam Gereja Katolik dengan pesan di dalam Injil Yohanes bab 21 ayat 15 sampai 19. Nanti kita akan baca Injil ini. Yang ketiga, Anda bisa menjelaskan pengertian dasar dan susunan hierarki di dalam Gereja Katolik. Yang keempat, kalian bisa mendeskripsikan corak kepemimpinan di dalam Gereja Katolik itu seperti apa sih? Dan yang kelima, menyebutkan susunan struktur kepemimpinan atau hierarki di dalam Gereja Katolik. Apakah kalian pernah mendengar kata hierarki? Ya, ada yang pernah mendengar lalu tahu artinya apa itu hierarki. Ada yang mengartikan hierarki itu susunan dari atas ke bawah, dan itu ada benarnya. Anak-anak, kata hierarki itu berasal dari kata bahasa Yunani hierarchi yang berarti asal usul suci atau tata susunan. Jadi hierarki sendiri artinya sebenarnya tata susunan. Jadi tadi kalau ada yang mengatakan bahwa hierarki itu artinya kepemimpinan susunan dari atas ke bawah, itu sebenarnya betul. Tetapi makna hierarki bukan hanya tata susunan, tetapi susunan itu asal usulnya suci. Karena itu nanti kita akan melihat bahwa hierarki di dalam gereja itu berasal dari Yesus. Tata susunan yang dimaksud di dalam hierarki itu adalah tata susunan penggembalaan, tata susunan kepemimpinan umat Allah yang dilakukan oleh para rasul, di mana Petrus sebagai pemimpin para rasul. Siapa tadi pemimpin para rasul? Pemimpin para rasulnya adalah Petrus. Lalu, dalam perkembangan berikutnya setelah para rasul meninggal, para rasul itu digantikan. Siapa yang menggantikan para rasul? Itu yang sekarang kita menyebutnya adalah para uskup. Jadi uskup-uskup yang ada di wilayah kita, misalkan di Jakarta, uskupnya adalah Kardinal Monsinyur Ignatius Suharyo, itu adalah pengganti para rasul. Dengan demikian, struktur hierarki gereja yang sekarang ini terdiri dari apa? Dari dewan, kumpulan para uskup yang dipimpin oleh paus, maka itu paus, para uskup, itu lalu siapa? Di bawahnya ada imam, ada diakon, dan seterusnya. Dan itu tugasnya untuk melayani, menggembalakan jemaat Allah, melayani, menggembalakan. Ini sangat penting untuk diingat. Arti melayani, arti menggembalakan. Nah, itu nanti ada di dalam Injil Yohanes bab 21 ayat 15 sampai 19. Kalau ditanya, hierarki selalu berhubungan dengan apa sih? Kalau kita melihat uskup, melihat imam, melihat diakon, ini diakon bukan prodiakon ya. Hierarki selalu berhubungan dengan yang namanya tabisan. Lihatlah gambar di samping itu, yang pertama itu adalah tabisan diakon.
Jadi setelah seorang calon imam menerima tabisan diakon, kemudian dia ditabiskan menjadi imam. Nah, kalau dia ditunjuk oleh paus untuk menjadi uskup, maka dia akan mendapatkan menerima tabisan uskup. Jadi, yang namanya hierarki itu selalu berhubungan dengan yang namanya sakramen tahbisan. Jadi, hierarki adalah orang yang tertabis. Kalau seperti Bapak, seperti guru kalian, yang awam itu bukan hierarki, tetapi anggota umat Allah, jemaat Allah ya. Oke, nah kesimpulannya, pengertian hierarki itu berarti apa? Pengertian hierarki berarti tata susunan kepemimpinan umat Allah yang dipimpin oleh paus. Paus ini sebagai apa tadi? Sebagai ketua dewan para uskup, lalu dibantu oleh imam dan diakon. Nah, imam dan diakon, sekali lagi ingat, yang dimaksud diakon ini bukan prodiakon, tapi diakon ini adalah orang yang menerima tahbisan sebelum menerima tahbisan imamat. Jadi diakon bisa mengerjakan tugas-tugas imam, kecuali satu, yaitu memimpin sakramen Ekaristi. Ya. Nah, mereka itu meneruskan tugas siapa? Tugas penggembalaan para rasul. Jadi para uskup itulah yang meneruskan tugas penggembalaan para rasul. Sedangkan imam dan diakon itu adalah pembantu uskup. Nah, itu ya anak-anak ya. Nah, kita coba sekarang mau lihat sebentar sakramen imamat. Kita kan mempunyai 7 sakramen di dalam gereja Katolik ya. Kalian pasti masih ingat. Sakramen apa? Sakramen baptis. Sakramen apa? 2 Ekaristi. 3 sakramen apa? Tobat. 4 sakramen perkawinan. 5 sakramen imamat. 6 sakramen apa? 6 sakramen minyak suci. 7 sakramen krisma. Kita akan lihat sakramen imamat sebentar saja. Ini adalah gambar di mana seorang calon imam ditabiskan menjadi imam. Yang menabiskan siapa? Yang menabiskan adalah uskup. Nah, seseorang memperoleh kuasa resmi untuk memimpin umat Allah. Jadi sakramen imamat itu sakramen yang diterima oleh seseorang, di mana orang itu akhirnya memperoleh kuasa resmi memimpin umat Allah. Disebut pemimpin resmi. Dan itu hanya diberikan oleh uskup. Jadi imam tidak bisa memberikan sakramen kepada calon imam, nggak bisa. Dan diberikan kepada orang yang sudah memenuhi syarat. Tidak kepada setiap orang, tapi orang tersebut harus sudah memenuhi syarat. Dan kemudian setelah ditabiskan menerima sakramen tahbisan atau imamat, orang tersebut menjadi pemimpin resmi gereja. Sehingga disebut pemimpin resmi gereja. Kalau ditanya siapa sih pemimpin resmi gereja? Ya uskup, ya imam itu. Nah, sebutannya ada pastor, ada uskup, ada paus ya. Pastor itu pater, romo. Uskup itu ada yang nyebut romo kanjeng. Paus itu pemimpin gereja Katolik sedunia, namanya paus. Nah, syarat menjadi imam, jelas dia Katolik dan sudah menerima sakramen inisiasi. Sakramen inisiasi itu ada 3, baptis, ekaristi, dan krisma. Lalu dia seorang laki-laki sehat jasmani dan rohani, menyelesaikan studi yang disyaratkan, harus belajar teologi, menjalani proses lain yang diwajibkan, ada proses-proses lain yang diwajibkan. Itu adalah syarat menjadi imam. Nah, kalau begitu kita ulangi lagi, apa itu hierarki? Tata susunan kepemimpinan di dalam gereja Katolik. Dan itu atas penunjukan ilahi, penunjukan Tuhan. Karena yang namanya tahbisan itu diberikan, ditunjuk oleh Tuhan. Tidak sembarang orang, tapi dipilih. Kalau begitu bagaimana tata susunan hierarki? Nah, kalian bisa lihat itu dari organigramnya. Pertama, paus itu paling tinggi, terus uskup, terus pastor dan diakon ya. Itu ya. Nah, perutusan ilahi itu dipercayakan Kristus kepada para rasul, dan ini akan berlangsung sampai akhir zaman.
Pada Matius 28 ayat 20, Yesus mengatakan, aku akan menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Jadi perutusan ilahi untuk apa? Untuk yang dipercayakan oleh Kristus kepada para rasul, para uskup, para imam itu sampai akhir zaman. Konsili Vatikan kedua mengatakan atas penetapan ilahi para uskup menggantikan para rasul. Jadi Konsili Vatikan kedua mau mengatakan bahwa yang namanya hierarki itu sudah ditetapkan oleh Allah seperti itu, gitu, untuk tugas penggembalaan. Lalu apa makna hierarki? Menjaga seluruh kawanan, menjaga seluruh umat Allah. Tempat Roh Kudus mengangkat mereka mengembalakan jemaat Allah. Jadi makna hierarki adalah menjaga seluruh kawanan, seluruh umat Allah, yang mana gereja menjadi tempat Roh Kudus mengangkat mereka untuk mengembalakan jemaat Allah. Jadi tempatnya adalah di gereja. Dan tugas perutusannya mengembalakan. Itu adalah maknanya. Nanti kita bisa dalami lagi. Dan tongkat uskup itu sama dengan gembala. Kalau kita bisa melihat, ya kita lihat setiap uskup itu kan mempunyai apa? Mempunyai tongkat. Lihat tuh, gambar di samping itu. Ada tongkat. Itu adalah tongkat penggembalaan. Setiap uskup mempunyai tongkat, anak-anak. Oke, dasar kitab sucinya mana? Dasar kitab sucinya adalah perintah Yesus Matius 28 ayat 20 yang mengatakan adalah ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Itu Matius 28. Karena kamulah yang telah ditetapkan Roh Kudus menjadi apa? Penilai untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperintah, yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Jadi para uskup, para imam itu diperintahkan untuk menjaga. Siapa menjaga kita, jemaat ini? Karena kita sudah ditebus oleh Allah melalui Yesus dengan mencurahkan darahnya sendiri. Kita ini sangat amat berharga, anak-anak. Dan Yohanes 21 ayat 15-19 itu ditegaskan uskup itu pengganti para rasul. Nanti kita akan baca, anak-anak. Nah, tugas hierarki apa? Satu, hierarki yang terdiri apa tadi? Paus, uskup, imam, diakon. Tugas pertama ini adalah sebagai guru, dia mengajar. Apa yang diajar? Memastikan ajaran Yesus sampai kepada umatnya, yaitu Yesus mengajarkan mengenai apa sih? Mengenai cinta kasih. Dan tugas mengajar itu ada pada siapa? Pada hierarki. Kalau Bapak mengatakan pada hierarki itu adalah pada uskup, pada imam, pada diakon. Lalu kedua sebagai nabi. Nabi itu artinya apa? Dia mewartakan firman Allah. Jadi mewartakan firman Allah, menyampaikan sabda-sabda Allah, menyampaikan kehendak Allah, itu nabi. Sebagai imam menguduskan. Maka uskup, imam, diakon itu menguduskan umat. Mengantar umat sampai kepada kekudusan. Dan sebagai raja mengembalakan umat Allah. Jadi mengembalakan, mengarahkan, membimbing, mengayomi, dan seterusnya. Jadi ada 4 tugas hierarki, sebagai guru, sebagai nabi, sebagai imam, sebagai raja. Bagaimana lalu kita harus bersikap kepada hierarki, kepada uskup, kepada imam, kepada diakon? Pertama, kita taat jelas. Apa yang dikatakan oleh uskup kita taat. Ngikutin gembala kita, arahkan pengajaran-pengajarannya. Dan yang kedua, dengerin gembala itu. Karena apa? Para gembala itu adalah mendapatkan tugas perutusan dari Yesus. Sehingga apa yang dikatakan gembala kita itu adalah melanjutkan apa yang dikatakan Yesus. Kalau kita taat kepada gembala kita taat kepada Yesus. Nah, ini adalah dasar kitab suci dari Injil Yohanes 21 ayat 15-19. Dasar kitab suci yang bicara tentang hierarki. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau.
Lalu Yesus mengatakan kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Anak-anak, makna hierarki menurut ajaran kitab suci tadi, yang pertama, jelas sekali Yesus yang memilih pemimpin para rasul yaitu Petrus. Sampai 3 kali Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan Petrus menjawab, engkau tahu Tuhan bahwa aku mengasihi engkau. Lalu Yesus mengatakanlah, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi, Yesus memilih Petrus untuk mengembalakan domba-dombanya. Dan Petrus saat ini diganti oleh Paus, dan pengganti para rasul adalah uskup. Makna yang kedua, mengembalakan umat Allah, itulah tugasnya. Mengembalakan itu membimbing, mengarahkan, memberikan makan juga kalau domba-dombanya lapar. Dan yang ketiga, gembala itu adalah orang yang mengasihi Yesus. Siapa yang mau menjadi pemimpin umat Allah itu harus mengasihi Yesus. Maka Paus, para uskup, para imam itu adalah orang-orang yang sangat mengasihi Yesus. Nah, anak-anak sekarang kita bisa refleksi. Mengenal pastor dan lingkunganku. Tuliskanlah nama gereja parokimu apa. Tuliskan nama lengkap pastor yang ada di parokimu. Jangan sampai engkau tidak tahu siapa nama pastor parokimu. Tulislah nama lingkunganmu, kamu tinggal di lingkungan apa. Biasanya lingkungan itu lebih kecil daripada wilayah. Dan tulislah nama ketua lingkunganmu. Jangan sampai kalian tidak tahu ketua lingkungan. Karena apa? Kalau kalian mempunyai ada apa-apa dengan keluargamu, kita harus lapor ketua lingkungan supaya ketua lingkungan lapor kepada paroki, kepada pastor. Dan tulislah mengapa Anda harus mengenal lingkunganmu dan nama ketua lingkunganmu. Itu tadi yang sudah Bapak sampaikan alasannya. Nah, ini adalah beberapa alamat website yang bisa kalian pelajari untuk memperdalam mengenai makna hierarki. Nah, jika ada pertanyaan, anak-anak silahkan kalian bisa tulis di kolom komentar. Apa saja terkait dengan hierarki silahkan kalian tulis. Itu saja, semoga ini bermanfaat dan marilah kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk mempelajari tentang hierarki. Semoga kami semakin mencintai gereja ini, mencintai gereja-Mu. Dan berikanlah kepada para imam kami, pastor kami kesehatan ya Tuhan, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa, mari berbuat satu kebaikan. Apa tadi? Like, subscribe, dan share kepada teman-teman Anda. Tuhan memberkati.